Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin kita selesai membahas tentang tawabi ya. Apa itu tawabi? Kita murojaah dulu. Ya, kelompok kata yang i'rabnya itu nggak mutlak ya. Tapi dia mengikuti apa yang diikutinya. Kalau yang diikutinya itu marfu, masuk, majrur, majrur, dan majzum, majzum. Tawabi ada berapa kemarin? Tawabi ada berapa? 4 ya, apa aja? Naat, terus ataf, terus taukid, sama badal. Apa itu naat? Sifat. Contohnya gimana? Gimana contohnya? Itu bukan kalimat. Tambahin ja depannya. Ja Zaidun atau ya. Taib. Kemudian ataf, apa itu ataf? Ya, huruf sambung ya. Contohnya apa? Kalau ra itu tuh maf'ul bi, berarti ra itu Aisyata wa talibata. Kemudian taukid. Hah? Penekanan tapi dengan lafaz khusus ya. Apa aja lafaznya? An-nafsu, al-ainu, sama lagi. Kullu. Contohnya apa coba bikin? Pakai aja koma zaidun. Koma zaidun nafsuhu. Nah, selesai kan. Kemudian yang keempat apa? Badal. Apa itu badal? Apanya yang diganti? Menggantikan kedudukan ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalkan koma zaidun siapa? Zaid siapa? Misalkan abuka ya. Koma zaidun abuka. Ini berarti siapa yang berdiri nih? Kok ini nggak mau muncul ya? Sebentar. Baik. Buka halaman 181. Ya. Tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar ya. Darajatu aliyin jadidun wa buyutun asdiqauhu qadimun. Benar apa salah nih? Salahnya di mana? Hah? Buyutun sama asdiqau. Yang benar gimana? Buyutunya udah benar, cuma asdiqauhnya itu benar atau salah? Hah? Nah iya makanya. Oh itu dari U jadi A. Kenapa jadi A? Isim ghair munsharif. Tapi sekalipun dia isim ghair munsharif, tapi dia jadi mudhof. Kalau jadi mudhof dia gugur hukumnya. Jadi yang benar darajatu aliyin jadidun wa buyutu asdiqaihi. Kenapa asdiqai? Kan mudhof ilaih harus majrur ya. Majrurnya ghair munsharif memang dia dengan fathah. Tapi kalau dia jadi mudhof, gugur hukumnya. Contohnya di ayat fi ahsani taqwim. Ahsan ghair munsharif kan? Tapi kenapa boleh kasrah? Karena dia jadi mudhof. Ini memang pengecualian. Pengecualian isim ghair munsharif ada 2. Yang pertama itu ketika dia menjadi mudhof, maka gugur anti tanwinnya. Bukan anti tanwin. Maka dia boleh kasroh, majurnya boleh dengan kasroh. Yang kedua, kalau ada alnya. Kalau dia dilekati al, maka gugur juga haram kasrohnya. Jadi boleh kasroh. Ya, jadi hukum asalnya isim ghair munsharif itu kan ketika majrur fathah. Nah, dia bisa kasroh kalau yang pertama gimana tadi? Dia menjadi mudhof ya. Contohnya ya fi ahsani taqwim.
Itu kan asalnya mudhafnya dari takwim kan, takwimin mudhaf ilaih, aslinya mudhaf. Maka dia boleh kasroh. Yang kedua, kalau dia dilekati al. Misalkan apa? Saya pulang dari banyak masjid ya. Roja'tu, kalau tanpa al, min masajida. Tapi kalau dengan al, roja'tu minal masajidi. Ya, jadi isim ghairu munsharif ketika majrur memang fathah, kecuali ketika ia jadi mudhaf atau ketika ia dilekati al, maka gugur anti kasrohnya. Maka kalau masajid itu memang ghairu munsharif kan, karena mengikuti wazan sigat muntahl jumu' ya, mafailu. Tapi ketika ada al di depannya, maka gugur apa hukum anti kasrohnya. Jadinya roja'tu minal masajidi ya, bukan masajida. Paham tuh? Ada yang benar sini? Salah semua ya? Hah? Benar kok diem aja tadi? Hah? Low profile ya? Hah? Oh itu benar? Iya, Oh, maksudnya tadi kan kok tadi antum ngomongnya asli kok aku? makanya tadi kan saya nulis tinggi terus ganti aku. Salah jadi. Oh gitu. Salah banget. Itu Awalnya udah sikoihi. iya. Ya itu maksudnya udah baik ya. Itu kalau benar kata doang setengah atau gimana? Hah? Udah, cuma benar. Enggak, udah. Itu kalau salah, salah. Nah, Ya. Baik, yang kedua. Ra'aitu Aisyata wa talibata fil fasli. Benar atau salah? salah. Salahnya di mana? Atau liba. Hah? Atau Emang gimana? Atau libata harusnya gimana? Kan atau libata ini ma'tuf ya? Ma'tuf kemana? Ke Aisyah. Aisyah ini apa? Marfu, mansub, majrur? Mansub. Berarti talibat itu pun harus mansub. Ini udah benar kan? Udah masuk nih, udah fathah dia. jamaknya Nah, santum ya. Jamak muannas salim itu ya, ketika nasab dia dengan kasrah. Ya. Jadi benar ra'aitu Aisyata wa talibati fil fasli ya. Ada yang benar? Kalau ini soal gampang nih. Asal jangan terkecoh aja. Yang ketiga ya, yuhibbu ahlus sunnati Rasulullahi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Ini benar apa salah? Harus saya khata? Hah? Hah? Yakin. Yang bilang salah. Arya, salahnya di mana? foto salah ya. Ya Allah. Sahih. Enggak, ini ada khata ya. Ini salah. Coba perhatikan. Yuhibbu ahlus sunnati, yuhibbu fil mudhari ya. Ahlu jadi apa? Failnya ya. As-sunnati jadi apa? Hah? Sunnah. Ahlus sunnah, berarti sunnah jadi mudhaf ilaih. Rasulullahi, rasulanya baru maf'ul bi kan. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah, berarti Rasulullah ini ya maf'ul bi, objeknya. Nah, Allah ini jadi apa? Lafzul jalalah mudhaf ilaih. Nah, wa azwajihi wawunya waw apa kemarin kita belajar? Wa ataf kan? Nah, azwaji ini matufnya kemana? Coba kalau ada kalimat Ahlus sunnah mencintai Rasulullah dan istri-istrinya dan berarti ke Rasulullah kan? Pertanyaannya Rasulullah sini marfu, mansub apa majrur? Mansub. Jadinya kalau mansub wa azwajahu wa dzurriyya. Hah? Ini benar kalau zuriyatihnya benar. Kan jamak muannas salim. Ya kan jamak muannas salim ketika mansub kasrah, jangan terkecoh. Washa bahu. Nah, ini memang sengaja dibikin kayak begini untuk melatih kepekaan antum terhadap qaid ya. Jadi yuhibbul sunnati Rasulullah wa azwajahu wa dzurriyyatihi wa ashabahu. Ya, ada yang benar sini? Enggak deh. Baik, lanjut ya ke soal berikutnya. Ya. Ja'at Maisaratu wa Ahmadun summa asdiqauhum minal masajidal kabiri. Ini benar salah nih? Hah? Salahnya di mana? Yang benar ja'a ya. Karena Maisarah ini
Mudzakkar. Terus ada lagi yang salah? Ahmadun ya. Harusnya Ahmadu. Apalagi yang salah? Asdiqauhum ya. Harusnya asdiqauhuma karena berdua kan. Terus apalagi yang salah? Masajid. Karena dia ada alnya, maka gugur ya anti kasrohnya. Maka yang benar minal masajidil kabiri. Jadi yang benar keseluruhannya ja'at maisaratu salah afwan. Ja'a maisaratu wa ahmadu summa asdiqauhuma minal masajidil kabiri ya. Itu Ustaz apa ya? Kabiri atau kabiro? Kabiro. Oh ya, afwan, benar ahsan. Jadi yang benar ja'a maisaratu wa ahmadu summa asdiqauhuma minal masajidil kabirati ya. Kenapa kabirati? Karena masajid jamak taksir dan dia dihukumi mufrad muannas, makanya minal masajidil kabirati. Karena naat kepada yang muannas juga. Kalau kita i'rab gimana? Ja'a fil madi, maisaratu apa? Fa'ilnya. Waw apa? Huruf ataf, ahmadu, ma'tuf, ma'tuf ke maisara. Summa huruf ataf. Asdiqa'u ma'tuf ke maisara dan ahmad. Kemudian humanya mudhaf ilaih ya. Kan pokoknya kalau artinya kepunyaan itu udah pasti mudhaf ilaih. Teman-teman keduanya berarti teman-teman ini mudhaf keduanya mudhaf ilaih. Min huruf jar, al-masajidi majrur, al-kabirati jadi apa? Naat. Ya, bilangnya naat. Manutnya mana? Masajid. Karena manutnya jamak taksir dan dia dihukumi mufrad muannas, makanya kita pakai al-kabirati. Baik, yang kelima ya. Hadaratul labul mahiruna wa talibatul mujtahidatu al majalis asy-syar'iyyata. Bener salah nih? Bener salah? Hah? Yang bilang benar coba tulis tangan. Ya. Huzaifah, jawab apa? Benar. Benar. Ada yang jawab salah nggak? Coba yang jawab salah. Syifaul. Antum jawabnya apa? Kalau antum sendiri lupa. Lima. Ah, tuh, pas ya. Ini bener ya. Coba salahnya di mana coba? Hadara at-tullabu al-mahiruna wa talibatul mujtahidatu al-majalis asy-syar'iyyata. Para siswa-siswa yang pintar dan para siswi-siswi yang rajin sungguh-sungguh menghadiri majelis syar'i, majelis-majelis syar'i. Ini udah bener kan? Jadi hadaranya fi'il madhi, at-tullabu fa'il, al-mahiruna naat ketulab. Kenapa ke mahiruna nggak mahiru aja? Karena manutnya jamak ya. Wawunya apa? Ataf, at-talibatu matuf kemana? Ketulab. Al-mustahidatu naat ke siapa? At-talibatu. Karena manutnya jamak muannas salim ya talibatu, maka ya naatnya pun jamak juga. Kemudian al-majalisa jadi apa? Maf'ul bi. Kan menghadiri majelis syar'i, berarti kan majelis syar'i objeknya kan. Al-majalisa ini udah benar apa namanya? Maf'ul bi. Asy-syar'iyyata naat. Karena majalis ya jamak taksir dihukumi muannas, maka asy-syar'iyyata. Ini yang kelima udah benar ya. Sampai sini ada yang benar semua. Baik, yang keenam ya, ghasalal ummahatul qumsanal abnaihim. Hadasa yang khata? Khata ya. Di mana kesalahannya? Yang pertama ghasala ya, harusnya ghasalat. Kenapa? Karena fa'ilnya ummahat, ibu-ibu, muannas ya. Jadi benar ghasalat ya, ghasalatil ummahatu. Nah, ini al-qumsanal abnaihim benar salah? Coba ente artiin dulu deh. Ya, para ibu telah mencuci itu zamannya ini ya. Zamannya gamis.
Komis. Zamannya komis. Baju-baju anak-anak mereka. Nah, Oh, itu susunan apa tuh? Baju-baju anak-anak mereka. Itu kan baju-bajunya anaknya mereka. Berarti kumsona ini mudhof ya. Ya. Pertama dia maf'ul bih. Karena kan baju itu sesuatu yang dicuci, kan? Berarti dia objeknya maf'ul bih. Tapi dia ini kan mudhof. Jadi kumsona ini mudhof. nggak boleh. Ada kaidah kalau mudhof tuh nggak boleh Alif lam. al. Berarti kumsona. Yang benar sampai sini ghasalatil ummahatu kumsona. Pertanyaannya, al abnaihim udah benar belum? Salah, karena abnaihim pun coba artiin anak-anaknya mereka. Berarti ini mudhof kan? Kembali lagi mudhof nggak boleh Nggak boleh alif lam. al. Jadi benar ghasalatil ummahatu kumsona abnaihim. Paham ya? Kalau mudah tuh Tapi ini karena ibu-ibu, jadi bukan abnaihim, ya. Jadi ghasalatil ummahatu kumsona abnaihinna, ya. Jadi mudhofnya ada dua. Iya, ini namanya mudhofnya mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih terus mudhof ilaihnya jadi mudhof lagi, setelahnya ada mudhof ilaih lagi. Kayak misalkan Abu akhi sodikika. Itu berapa tuh? Abu akhi sodikika. Bapaknya, saudaranya, teman kamu. Berarti kan Abu mudhaf ya. Akhi mudhaf ilaih, akhi mudhaf, sodiki mudhaf ilaih, sodiki mudhaf, kaknya mudhaf ilaih. Kayak gitu. Karena mudhaf ini kan bukan kedudukan. Jadi bisa bertingkat. Ya. Artinya mudhaf ilaih pun bisa jadi mudhaf. Ya. Ibnu akhika itu kan akhika mudhaf ilaih tapi dia jadi mudhaf buat kaknya seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai nomor 6? Enggak ada ya. Sekarang kita lanjutkan sampai nomor 10 ya. Baik. Sekarang nomor berapa? Nomor 7 ya. Huwa tayyarun mahirun wa antum mudarrisuna mujtahiduna. Tayyar apa sih? Dari kata ta'irun. Pesawat. kan pesawat. Tayyaratun, pesawat. Oh iya. Jadi tayyar apa? Pilot ya. Mahirun pandai ya. Berarti dia adalah seorang pilot yang pandai. Wa antum mudarrisuna mujtahidun, dan kalian adalah para guru yang bersungguh-sungguh. Benar nggak? Coba sebenarnya benar nggak? Huwa jadi apa huwa? Mubtada. Tayyarun khobar. Boleh khobar begini, nggak ada alnya. Justru hukum asalnya khobar nakira ya. Kemudian mahirun jadi apa? Naat. Kenapa mahirun nggak mahiron? Karena man'utnya tayyarun marfu. Khobar kan marfu. Wa antum maunya ataf ya. Antum. Nah ini nggak semua ada waw ataf terus jadi setelahnya jadi matuf. Ini kalimat sendiri lagi. Antum jadi apa? Mubtada lagi. Ya. Mudarisuna khobarnya antum. Kenapa mudarisuna nggak mudarisun aja? Karena mubtadanya antum jama kan? Jadi mudarisuna. Kemudian mujtahiduna jadi apa? Naat. Kenapa mujtahiduna nggak al mujtahiduna? Mengikuti karena mudarisuna nggak ada alnya, ya dia nakira maka mujtahiduna nakira juga. Jadi ini benar salah? Benar ya. Ada yang jawab benar ini? Alhamdulillah. Jadi huwa tayyarun mahirun wa antum mudarrisuna mujtahiduna ya. Dia adalah pilot yang pandai dan kalian adalah para guru yang bersungguh-sungguh. Yang ke-8, hafizal bintani zakiyatanil Qur'anal Karima ya. Dua orang anak yang cerdas telah menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Ini benar atau salah? Salahnya di mana? Yang pertama situ ya.
Ya, ini nggak tahu, ada lagi yang salah. Coba kita lihat. Yang benar hafizat ya, karena bintun itu kan muannas. Jadi hafizatil bintani az-zakiyatani. Hafizat jadi apa? Fi'il madhi ya. Failnya mana? Pokoknya antum tuh kalau ketemu fi'il nih harus nyari failnya mana ya. Setelah nyari failnya mana, ini perlu maf'ul bi atau enggak? Pokoknya gitu aja. Ini salah satu tips ya untuk bisa mengi'rab dengan mudah. Kalau ketemu mubtada, langsung cari khobarnya mana. Kalau ketemu fi'il, cari failnya mana. Terus kalau dia mutadi, maf'ul bi-nya mana ya. Menghafal itu kan berarti mutadi ya. Berarti ada objeknya. Maka ya, dua orang anak yang cerdas telah menghafal Al-Quran. Berarti Al-Quran sini jadi objek maf'ul bi. Ya, al-bintani jadi fa'ilnya hafizat ya. Az-zakiyatani jadi naat ya. Karena naatnya musanna kemudian marfu, dia pun musanna marfu az-zakiyatani. Kemudian Al-Qur'ana, ini alif kelebihan satu nih. Al-Qur'ana maf'ul bi ya. Kemudian al-kalima naat ke Al-Qur'an ya, ahsantum. Jadi ini benar hafizatil bintani zakiyatani Al-Qur'an al-karima. Antum jangan terkecoh sama alnya ya. Jadi jangan mentang-mentang al semua nih, ini jangan hafizal bintani zakiyatani Al-Qur'anul karimu. Ya, lihat juga konteks kalimatnya lagi ngomongin apa. Yang kesembilan, al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna fi syahri ramadhani. Hada sahih am khata? Di mana salahnya? Ramadan ya, yang benar? Ramadan. Ahsantum. Jadi yang benar al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna fi syahri ramadhana. Al-muslimuna itu jadi apa? Mubtada. Al-mu'minuna naat. Khobarnya mana? Shaimuna. Pokoknya ciri-ciri ya khobar kalau mubtadanya al begini, cari yang nggak ada alnya. Karena nggak mungkin mubtada yang ada alnya, khobarnya ada alnya. Nggak boleh. Jadi apa? Jadi naat. Coba aja untuk kasih al di itunya. Al-muslimun, al-mu'minun, as-shaimun. Itu artinya apa? Orang-orang Islam yang beriman, yang berpuasa. Tapi ini kalimatnya sempurna juga. Khobarnya di... nggak bisa. Afwan, nggak bisa. Kalau kayak gini kalimatnya nggak bisa. Jadi, al-muslimun, al-mu'minun, as-shaimun. Ini belum sempurna kalimatnya. Ya. Jadi benar. Al-muslimun al-mu'minuna shaimuna fi syahri ramadhana. Ya. Orang-orang Islam yang beriman itu berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, al-hujjajus salihuna dzahibun ila Makkatal mukarramata. Nah, hadza sayma. Ini mana? Kan kalau ada mubtada, hal pertama kita cari apa? Khobarnya kan? Dzahibun. Karena mubtadanya apa namanya jamak, berarti khobarnya harus jamak juga nggak? Kaidahnya apa kemarin? Madu manis dari Malang ya, harus sama bilangannya. Mubtadanya mufrad, khobarnya apa? Mubtadanya jamak. Makanya ini benar zahibuna ya. Al-hujjajus salihuna zahibuna ila Makkah, benar nggak? Kenapa nggak ila Makkatin? Maka itu termasuk ghairu munsharif ya. Ila Makkata al-mukarramata. Benar salah? Makkata itu apa? Majrur apa marfu? Apa mansub? Kan ada, udah pasti majrur, kenapa? Itu ada huruf jarnya ila. Berarti mukarramah naat ke siapa? Makkah itu tadi majrur apa mansub? Majrur kan? Jadi yang benar ila Makkatal mukarramati ya. Ya, memang soal ini sengaja dibikin agak rumit karena memang untuk menguji ya. Ya pemahaman kaidahnya gimana. Karena memang kalau belajar nahwu nggak boleh kaidah-kaidah itu dipisah-pisahin ya. Jadi semuanya itu harus kita gabungkan. Kita terapkan semuanya. Taib, ada yang nilainya di atas 7? Dinilai. Ayo. Itu kalau udah berhasil ngebuktiin salah tapi dibenerinnya nggak lengkap, salah tuh. Salah aja. Ada yang nilainya 7? Tadinya berapa? Ya banyak
dia bisa mutin syarat tapi Bet- ah, itu namanya ini ya, itu namanya tukang nyalain orang. Bisa nyalahin tapi nggak bisa benerin. Baru bisa nyalahin belum bisa benerin. Tapi itu udah langkah maju ya. Berarti kita udah tahu itu salah meskipun belum teliti ya. Ya. Berarti yang paling tinggi nilainya berapa? Siapa 6? Oh, area nilainya 6, Masya Allah. Nggak nyangka ya? Yusuf juga 6. Isum 6, Masya Allah. Baik. Baik, Alhamdulillah ya itu PR-nya. Ada pertanyaan nggak untuk materi Tawabi? Ya? Untuk materi Tawabi ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan materi yang baru. Jadi kemarin itu kita telah ya kalimat intinya mubtada khobar sama fiil fa'il ya. Kemudian setelah kita memahami kalimat inti, kita belajar keterangan tambahan ya. Nah, dalam bahasa Arab, keterangan tambahan itu nanti ada yang majrur, ada yang mansub, ada yang bisa majrur, bisa mansub, tergantung dari apa namanya kata yang diikutinya. Nah, di awal-awal kita belajar yang keterangan yang majrur ya. Ada berapa? Ada 2. Keterangan yang pasti majrur ada 2. Yang pertama ya jar majrur, yang kedua mudhaf ilaih. Kemudian setelah itu kita belajar keterangan yang enggak punya kedudukan apa khususnya. Artinya dia tergantung kata yang diikutinya, yang kita sebut sebagai tawabi. Naat atau takkid dan badal ini enggak ada kaidah i'rab secara mutlak. Jadi enggak wajib marfu, enggak pasti mansub, tapi dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur dan sebagainya. Ya, tergantung kata yang diikutinya. Nah, sekarang mulai hari ini kita akan belajar ya keterangan tambahan dalam kalimat yang mansub. Dan memang kalau kita lihat kebanyakan keterangan tambahan dalam bahasa Arab itu mansub. Makanya kita didahulukan belajar yang majrur sama tawabi dulu. Supaya kenapa? Supaya kita ingat-ingat nih, pokoknya kalau bukan yang mudhaf ilaih, bukan jar majrur, bukan tawabi, itu pasti mansub. Adakah keterangan yang marfu? Keterangan yang hukum asalnya marfu nggak ada. Ya. Tapi kalau tawabi bisa jadi, kayak kalau mubtada, sifatnya bagi mubtada udah pasti marfu. Tapi kalau semata-mata keterangan yang marfu, ini nggak ada. Ya. Jadi sekarang kita belajar keterangan yang mansub. Ya. Keterangan yang mansub ini ada banyak ya. Nanti ada masdar, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, ada hal, ada tamyiz dan sebagainya. Ya, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Nah, yang pertama kita pelajari insyaallah sesuai urutannya di kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita belajar tentang masdar ya, masdar dulu. Ya. Keterangan yang pertama masdar. Masdar itu apa sih? Masdar itu apa? Nanti ada belajar sorof juga. Hah? Hah? Fiil yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan gitu. Ya, masdar itu definisinya apa? Ya, dia kalau kita mau definisikan dari sisi sorof berarti dia itu tasrif yang ketiga ya dalam urutan tasrif ya. Kan madi mudhari masdar. Nah, dalam penggunaannya masdar ini seringkali dia turunan dari fiil ya, fiil madi. Misalkan kalau nasara itu menolong berarti masdarnya nasran artinya pertolongan ya. Tapi nggak semuanya bisa diginiin. Ada beberapa kata yang nggak bisa nerjemahinnya kayak begini. Contohnya misalkan sami'a. Kan nggak mungkin kita arti pendengaran ya. Maksudnya apa pendengaran? Pendengaran itu kan apa? Alat mendengar ya. Ya, jadi kalau kayak sami'a itu artinya mendengar juga. Jangan diartiin pendengaran. Kayak gitu. Ya, jadi masdar yang dimaksud sini memang masdar yang dipelajari di sorof ya. Lalu apa fungsi masdar dalam ilmu nahwu? Fungsinya adalah dia memberikan, ada kalanya dia memberi keterangan penguat, ada kalanya dia ya memberikan penjelasan tentang caranya, ya. Ya, jadi contohnya misalkan darabtu Zaidan dorban. Apa artinya? Darabtu Zaidan dorban. Kalau darabtu Zaidan aja apa artinya? Kalau darabtu Zaidan dorban?
Ini penekanan. Ini penekanan. Aku benar-benar memukul Zahid. Ya. Misalkan doroba Zaidun Bakron Dorban. Ya misalkan sehari-hari kita kenalnya si Zaid ini pengecut. Terus dia ternyata berani mukul si Bakar. Bakarnya orang yang paling gede di kelas. Kita nggak percaya kan? Ada orang ngomong doroba Zaidun Bakron. Yang benar gitu. Nah, misalnya kan banyak orang nggak percaya. Nah, itu bisa penekanannya pakai doroba Zaidun Bakron Dorban. Benar, si Zaid itu benar-benar mukul si Bakar kayak gitu. Ini yang pertama, memberikan penekanan pada kalimat. Yang kedua, menjelaskan ininya, penyerupaannya. Misalkan doroba Zaidun Bakron Dorbal Asadi. Atau dorba Mike Tisun. Ya. Doroba Zaidun Bakron Dorba Mike Tisun. Ya. Apa artinya? Zaid telah memukul Bakar seperti pukulannya Mike Tyson. Maksudnya apa? Saking kencangnya tuh pukulan, itu udah kayak pukulannya Mike Tyson. Ya, jadi ada dua ya. Jadi ada kalanya dia menekankan ya, memberikan penekanan. Doroba Zaidun Bakron Dorban ya. Zaid benar-benar memukul Bakar. Ada kalanya dia menjelaskan tata caranya atau ini menyerupai tindakannya siapa, tindakan apa ya. Doroba Zaidun Bakron Dorbal Asadi. Nah, kalau kayak gini ya berarti si Zaid menyerang Bakar seperti serangan singa ya. Kalau doroba Zaidun Dorba Mike Tyson ya berarti si Zaid mukul Bakar kayak pukulannya Mike Tyson saking kencengnya ya. Ini masdar ya. Jadi masdar punya berapa fungsi? Punya 2. Ya. Di buku berapa emang? Satu lagi apa? Ya, ya bisa juga benar-benar. Ya, bisa juga menjelaskan bilangan. Yang ketiga, misalkan doroba Zaidun Bakron Dorban Wahidan, itu boleh. Ya, doroba Zaidun Bakron Dorban Wahidan. Si Zaid memukul Bakar dengan satu pukulan. Mungkin sekali mukul langsung KO. Jadi kita bilangnya doroba Zaidun Bakron Dorban Wahidan ya. Ini ada 3 fungsi dari masdar. Apa aja tadi? Yang pertama, memberikan penekanan pada maknanya. Kemudian yang kedua, penyerupaannya. Artinya tindakannya itu menyerupai tindakan apa atau siapa. Yang ketiga, menjelaskan bilangannya. Bagaimana kaidah yang berlaku untuk masdar ini? Ya, kalau kita ingin memberikan masdar pada satu kalimat, ya kita harus ngambil masdarnya. Paham nggak? Jadi kalau fi'il madhi kita pakai nasara, berarti kita pakainya nasron. Kalau kataba, kitabatan. Ya, kalau qira'a, qira'atan. Jadi kalau kita mau memberikan penekanan pada pada suatu kalimat, membuat masdar gampang. Pokoknya fi'il madhinya apa? Pilih masdarnya. Misal kita membaca, saya benar-benar membaca Al-Quran. Qara'tu. Terus? Nah, qara'tul Qur'ana qira'atan. Ya. Itu artinya saya telah membaca Al-Quran, benar-benar membaca. Saya membaca Al-Quran seperti ya bacaan Sudais. Masya Allah. Coba. Qara'tul Qur'ana qira'ata as-Sudais. Ya, as-Sudaisi. Ya. Saya membaca Al-Quran seperti bacaannya Syah Sudais. Mungkin saking merdunya suara kita gitu ya. Ya. Atau bisa juga diberikan sifat qara'atul Qur'ana qira'atan jamilatan. Tapi ini pede banget ya, ngaku. Saya baca Quran dengan bacaan yang indah ya. Taib. Ya, ini masdar. Pokoknya kalau masdar itu gimana caranya? Ambil aja masdarnya ya. Nah, masdarnya ada 2 ya, bisa lihat di layar. Ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Ya, ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Ya. Apa itu masdar lafzi? Dari bahasanya aja apa? Lafzi itu kan apa? Lafaz. Berarti lafaznya memang sama. Kayak dorabtu dorban. Dorban itu kan memang masdarnya doroba. Nasartu nasron. Nasron itu memang masdarnya ya nasara.
Ini lafzi. Jadi dia sama lafaz dan maknanya. Yang kedua masdar ma'nawi. Lafaznya boleh beda, yang penting maknanya sama. Contohnya kumtu kufan. Waqafa kan tadi berdiri juga. Iya. Jadi ini kumtu kufan, ini boleh. Lafaznya beda kan? Yang satu koma, yang satu waqafa. Tapi maknanya sama. Ini sama-sama berdiri. Berarti ini boleh juga. Kumtu kufan. Yang kedua jalastu qu'udan, ya. Jalasa duduk, qa'ada apa? Sama duduk juga kan? Ya maka ini juga boleh masdar seperti ini. Jadi masdar itu boleh yang memang sama turunannya kayak nasortu, nasron, dorobtu, dorban, ya, qara'tu, qira'atan. Boleh juga yang lafaznya sih boleh beda, tapi yang penting maknanya sama-sama, ya. Kayak kumtu kufan itu sama-sama berdiri ya. Aku benar-benar berdiri. Jalastu qu'udan, ya. Aku benar-benar duduk. Tapi pada pertanyaan untuk master ini. Kalau nggak ada sekarang kita lihat. Hah? Contoh-contoh kalimat naat ya. Naat. Apa? Taukid. Apa? Masdar ya Allah. Halaman berapa? 100. Contohnya di 157 ya. Oh, langsung Quran ya. Baik. Ya, kita lihat contohnya di Quran. Di Quran lumayan banyak nih masdar. Pokoknya ciri-cirinya kalau antum lihat setelah fi'il ada masdarnya, oh ini pasti masdar. Dan dalam setelah fi'il nih. Ya, contohnya nanti misalkan lihat ayat apa contoh yang pertama. Faqad khusira khusranan mubina, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ini kan khusran ini kan masdarnya khasira kan? Maka jelas dia masuk karena dia masdarnya. Nah, dalam i'rab nanti masdar ini disebut juga maf'ul mutlak ya. Jadi masdar itu namanya. Ketika antum mengi'rab ya, maka antum bilangnya apa? Maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlakun ya. Contohnya ini ya. Wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan siapapun yang mengambil syaitan sebagai wali dari selain Allah, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ini nyalapnya nanti ya, khasiranya kan fil madhi ya. Fa'ilnya keman ya. Ke barang siapa itu. Kemudian khusranan kita bilangnya apa? Maf'ulun mutlakun mansubun. Jadi nggak masdarun mansubun, tapi maf'ulun mutlakun mansubun. Walamatun nasbihi fathatun. Baik. Kemudian yang kedua. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Nah, ini lihat. Dakkan itu kan masdarnya dari dukkati itu ya. Kemudian yang ketiga, wa humilatil ardu wal jibalu, sama aja ya. Fadukkata dakkata wahidah. Ya. Nah, ini 1 sampai 3 ini ya, banyak yang menunjukkan ini masdarnya masdar untuk menjelaskan apa nih? Ini sifat ya. Khasira khusranan mubinan ini kan sifat. Rugi dengan kerugian yang nyata. Kalau kita arudakan daka ini penekanan ya. Yang kedua, yang ketiga, fadukkata dakkata wahidah. Nah, ini menjelaskan bilangan ya. Kemudian contoh yang keempat. Mana yang jadi contoh? Hah? Iya ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, ya. Fajjara yufajjiru tafjiran kan? Ya, berarti ini jelas. Jadi nanti kalau antum bertanya kenapa ini tafjiran mansub, bukan karena dia maf'ul bih, tapi karena dia maf'ul mutlak ya. Kemudian yang kelima, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila ya. Zallala yudallilu tadlilan. Nah, ini maka ini jelas ini masdar ya, maf'ul mutlaknya. Kemudian ayat yang ke-6, nah ini contoh yang penyerupaan ya.
Waqarna fi buyutikunna, dan diamlah, hendaknya kamu diam di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek dandan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang dulu, yang pertama, ya. Nah, ini contoh yang penyerupaan, ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Terus di akhir ayatnya pun ada juga, ya. Wa yutahhirakum tathira, ya. Dan ia benar-benar mensucikan kalian. Nah, ini contoh yang penguat, yang menguatkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ya. Yang dicontoh yang mana? Ya, sallimu taslima, dan berilah salam, ya, dengan benar-benar, ya. Kemudian yang ke-8, wa qutilu taqtila, ya, dan mereka akan dibunuh benar-benar dibunuh. Wa makaru makran kubbara, ya. Pokoknya lihat, ciri-cirinya sangat jelas, ya. Kalau ada fi'il terus setelah itu ada masdarnya, itu, ya, patut diduga dia adalah maf'ul mutlaknya. Ya. Baik, ada pertanyaan untuk masdar ini? Masdar, ada pertanyaan? Nah, itu tadi yang tafjiro itu masdarnya. Iya kan, fajjaro yufajjiru tafjiran, kan? Yufajjiru naha tafjira. Itu kan fi'il mudhari'nya, kan? Nggak mesti fi'il madi, yang penting fi'il. Fajjaro yufajjiru tafjira. Itu. Ada lagi? Yang waktu mutlak yang fungsinya untuk penekanan itu bisa ditambahin kafir yang sebelumnya enggak? Bisa aja. Misalkan gimana? Darabtu Zaidan nafsahu dorban. Bisa kan? Taufik dulu ya. Iya, harusnya sih taukid dulu. Darabtu Zaidan nafsahu dorban. Wah, ini lebih amat, ya. Saya benar-benar memukul si Zaid. Benar-benar si Zaid. Iya kan? Artinya begitu kan? Iya. Boleh. Kalau yang menjelaskan bilangan ini, apakah Sebenarnya itu lebih cocoknya nggak menjelaskan bilangan sih. Sifat. Kan bisa dorbatan wahidah, bisa dorbatan qawiyah. Jadi itu sebenarnya lebih cocok, nanti ini revisi insya Allah. Pokoknya dia memberikan sifat buat masdarnya bisa. Ya. Uhibbuka, ya. Hubban adiman, Masya Allah. Saya mencintaimu dengan cinta yang agung, ya. Itu boleh, itu kan mensifati. Aku benar mencintaimu dengan cinta yang agung. Uhibbuka hubban adiman. Antum belum boleh makan nih, ya. Belum ada lawannya soalnya. Oke, Ibu, berani ngomong gitu ke Ibu. Baik, Dia ingat. ada pertanyaan? Hah? Faruk, mau nanya, Faruk? Ya, baik. Lanjut ya, baru jam 6 soalnya. Kita tambah satu materi lagi. Ini insya Allah materinya mudah. Tentang dzaraf, ya. Kalau masdar tadi apa? Masdar itu apa tadi? Nama lainnya maf'ul mutlak, ya. Tapi kalau kita ngasih definisi gimana, ya? Ya, pokoknya kalau kita mau memberikan penekanan pada suatu kalimat yang menggunakan turunan dari fiilnya, itu disebut dengan masdar, ya. Ya, pokoknya kata kuncinya itu turunan dari fiilnya. Dia boleh turunan dari kata yang sama, nasron. Boleh juga turunan dari kata yang beda tapi maknanya sama. Ya, jalastu qu'udan. Itu boleh karena sama-sama duduk, ya. Baik, sekarang kita belajar dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu bisa keterangan, ada dua, ya, ada dzaraf makan, ada dzarful makan, ada dzarful zaman. Dzarful makan apa? Keterangan tempat, bukan keterangan makan, ya. Makan itu tempat, ya. Ada dzaraf zaman, ya. Keterangan
waktu. Ya, karena terkadang kita kan ya ketika memberikan kabar kita perlu menjelaskan waktunya atau tempatnya. Maka kita perlu dzaraf ya untuk membuat kalimat. Misalkan kita ingin membuat kalimat Zaid pergi ke sekolah. Ini kan terkadang harus kita tambahin kapan perginya? Pagi, pas siang, pas sore, pemalam ya kan. Misalkan pagi, ya berarti bilangnya Zahaba ya Zaidun ilal madrasati sobahan ya. Dan memang kalau kita membuat kalimat bahasa Arab, keterangan itu biasanya di ujung ya. Jadi setelah selesai dulu Zahaba Zaidun ilal madrasati sobahan. Jadi enggak Zahaba Zaidun sobahan ilal madrasati, tapi di ujung biasanya ya. Zahaba Zaidun ilal madrasati sobahan. Atau kita ingin mengetahui keberadaan si Zaid ya. Misalkan Zaid ada di mana? Di depan apa? Di depan kelas. Berarti kita katakan Zaidun amamal fasli ya, Zaidun amamal fasli. Nah, mudahnya dzaraf dia ada ya, ada ininya apa namanya? Ada huruf dzarafnya ya. Ada isimnya. Ya, amama, khalfa, qudama, wara'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, izaa, ya summa sama hida'a tilqa'a huna. Ini enggak urutan nih. Kalau dzaraf zaman al-yauma al-lailata ghudwatan bukratan saharon ghadan atamatan sobahan masaan abadan amadan hinan ya. Jadi dzaraf ada dua. Ada keterangan tempat, dzaraf makan, ada keterangan waktu. Kemudian bagaimana kaidah yang berlaku untuk dzaraf dan ya dzaraf zaman dan dzaraf makan ini? Yang pertama, keduanya udah pasti mansub ya. Keduanya dihukumi mansub ya, semuanya fathah. Ya. Ra'aitu Zaidan amamal fasli. Ra'aitu fil fa'il, Zaidan maf'ul bih, amama dzaraf apa? Dzaraf makan mansub. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kalau dzaraf ini ya disandarkan kepada isim, setelahnya isim, maka isim yang setelahnya dihukumi mudhaf ilaih. Paham nggak? Di depan kelas, di belakang sekolah, di samping pintu. Nah, itu kata yang setelahnya mudhaf ilaih. Ya. Amamal madrasati wara al imami. Maka al madrasati disebut dengan mudhaf ilaih, ya. Jadi dzaraf ini berfungsi juga sebagai mudhaf ya. Paham ya? Jadi kalau kita ingin membuat kalimat si Zaid berdiri di depan kelas, koma Zaidun amamal fasli. Ya, kenapa al-fasli? Karena mudhaf ilaih ya. Pokoknya kaidahnya dzaraf itu ya, kalau setelahnya ada isim yang nempel pada dzaraf, maka ia dihukumi mudhaf ilaih. Dzarafnya sendiri bukan huruf jar ya. Jadi amamal fasli bukan amama huruf jar. Amama dzaraf, cuma kaidahnya amamanya itu selalu jadi mudhafnya ya. Untuk dzaraf makan aja. Dzaraf zaman juga. Misalkan apa? Saya pergi ke kemana? Ke perpus malam Jumat. Ya, zahabtu ilal maktabati lailatal jum'ati. Ya, lailatal jum'ati, ya. Bisa juga. Pokoknya kalau kita mau nempelin, kan kalau cuma lailatan itu artinya apa? Malam-malam. Ya, zahabtu ilal maktabati lailatan. Itu artinya saya pergi ke perpus malam-malam. Nggak dijelasin malam apa. Kalau kita mau jelasin malam Senin, Selasa, ya tinggal jadi mudhaf ilaih aja. Ya, zahabtu ilal maktabati, misalkan malam Senin lailatal isnaini. Kayak gitu. Begitupun paginya ya. Ya, misalkan hari Kamis ya. Saya berpuasa hari Kamis, berarti sumtu yaumal khamisi ya. Sumtu yaumal khamisi. Kenapa yauma? Karena dzaraf zaman itu mansub. Tapi yang harus diingat adalah tidak semua kata yang kita gunakan untuk dzaraf itu
adalah dzaraf. Paham nggak? Tidak semua kata yang digunakan untuk dzaraf adalah dzaraf. Ada kata yang dzarafnya ketika kita niatkan jadi dzaraf. Kalau nggak diniatin ya nggak jadi dzaraf. Contohnya, hari Ahad adalah hari libur. Itu apa? Itu keterangan waktu bukan? Bukan. Itu bukan keterangan waktu. Yang namanya keterangan waktu itu pasti ada dinya kan? Ini kan kita mau ngomong kalau hari Ahad itu hari libur. Yaumul Ahadi, yaumul utlati. Hari Ahad adalah hari libur. Kalau keterangan tuh begini, ya saya jalan-jalan di hari libur itu baru keterangan. Tapi kalau hari Ahad adalah hari libur, apakah ini keterangan waktu? Bukan, ini mubtada khobar biasa. Paham ya? Artinya nggak mesti semua kata yang digunakan untuk dzaraf ini, misalkan yaum, harus selalu dalam keadaan mansub karena dia dzaraf. Enggak. Dia tuh mansub kalau jadi dzaraf aja. Kalau nggak jadi dzaraf, ya nggak mansub. Paham ya? Baik, sekarang kita baca contoh-contohnya dalam buku. Dimulai dari dzaraf zaman dulu ya. Buka halaman 157 ya. 58. Oh iya, 158. Ayo, kita baca ya. Ayo, baca. Contohnya adhabu. Adhabu ilal maktabatil kabiratil yauma. Saya pergi ke perpustakaan yang besar hari ini. Tusafiru Fatimatul lailatal ahadi. Fatimah pergi di malam minggu. Amshi ma'al jatil jamilatil mubaddah. Saya berjalan bersama istri saya yang cantik di pagi hari. Dhahabal ummalun syara'u berangkat. Para pekerja yang rajin berangkat pagi-pagi. Istaiqadha imamul masjid saharan. Imam masjid bangun tidur di waktu sahur. Tada'u satu qadan. Pelajaran agama mulai besok. Ta'asya Mahmudun alamatan. Mahmud akan malam di waktu isya. Zurnuz zawjatal ula sobahan. Saya mengunjungi istri pertama di waktu subuh. Zurnuz zawjatal saniyata pada saat. Saya mengunjungi istri kedua waktu sore. Uhibbuki abada. Saya mencintaimu selamanya. Adhabu ila baitika amadan. Saya akan pergi ke rumah besok-besok. Adhabu ila baitika hina. Saya akan pergi ke rumahmu suatu saat. Baik, ada pertanyaan nih. Ini dzaraf ya. Kita bahas dari yang pertama contohnya. Adhabu ilal maktabatil kabiratil yauma ya. Saya pergi ke perpustakaan yang besar hari ini. Nah, al-yauma ini bisa juga kita perjelas. Misalkan hari apa? Hari Ahad, ya, yaumal ahadi. Jadi boleh al-yauma aja. Kalau al-yauma aja itu berarti hari ini, ya. Kayak al-lailata, malam ini. Tapi kalau lailatan aja malam-malam. Paham nggak? Ya. Ya kalau yauman aja berarti cuma kalau yauman jarang dipakai ya. Paling naharon ya. Naharon berarti siang-siang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Nah, ini contoh yang didetailkan ya. Tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Fatimah pergi di malam minggu. Kalau cuma lailatan aja berarti apa? Malam-malam ya. Ya, biasanya kalau kayak itu menjelaskan kebiasaannya. Ya. Amshi ya ma'azau jatil jamilati ghudwatan ya. Saya berjalan ini JJS ya. Dia itu pagi hari berarti JJP, jalan-jalan pagi. Saya berjalan bersama istri saya yang cantik di pagi hari ya. Zahabal ummalu an-nusyata'u bukratan ya. Zahabal ummalu an-nusyata'u bukratan ya. Para pekerja berangkat pagi-pagi. Kalau kita lihat nih ada beberapa yang pagi-pagi ya. Ya, ada ghudwa, ada bukra, ada saharon ya. Istaiqadha imamul masjid saharon ya. Imam masjid ya telah bangun tidur di waktu sahur. Dan memang ini kelebihannya orang Arab ya. Jadi mereka untuk setiap tahapan waktu ada namanya sendiri. Ya.
Bukroh itu paginya yang panjang nih. Kalau saharon itu di waktu sahur, sebelum subuh. Kemudian gudwa itu pagi harinya ya setelah subuh. Kemudian nanti pagi yang dikit ada duha kan. Setelah itu ada baru siang kayak gitu. Jadi ini sama-sama pagi, cuma dia ada beda jamnya, ya. Ada beda waktunya. Kemudian godan. Godan itu artinya apa? Besok ya. Tabda'ud dirasatu godan. Ya, pelajaran akan dimulai besok. Kemudian atamatan. Ta'asya Mahmudun atamatan. Mahmud makan malam di waktu Isya. Jadi ini kalau lailatan itu kan malamnya umum. Kalau atamah setelah Isya sampai sepertiga malam terakhir yang pertama. Berarti sekitar habis Isya sampai jam 11, 12 lah. Seperti itu. Zurtuz zaujatal ula sobahan. Ini kasih contohnya sengaja begini biar ada hiburannya aja. Ya. Saya mengunjungi istri pertama di waktu subuh, sobahan. Kalau sobahan aja itu berarti ya subuh-subuh. Tapi kalau kita mau perjelas lagi, sobahal ahadi berarti di waktu subuh di hari Ahad, ya. Sobahal isnain, sobahal sulasa, ya kayak gitu ya. Kalau sobahan ya subuh-subuh aja pokoknya ngartinya. Zurtu zaujata saniyata masaan, ya. Saya mengunjungi istri kedua di waktu sore. Ini selalu jelas. Kemudian abadan ya. Uhibbuki ya atau uhibbuka abadan ya. Aku mencintaimu selamanya. Tambahin insyaallah ya. Kemudian ya adhabu ila baitika amadan. Ya. Kan kadang kita sering diajak main ya. Ayolah mampir main-main ke rumah. Kalau kita belum punya niatan kan kita bilangnya amadan, tapi kalau besok kan sa'azuruka godan ya. Itu berarti ya besok. Tapi kalau sa'azuruka amadan, ya besok-besok, entah kapan gitu. Kapan-kapan, ya. Sama juga hinan, ashabu ila baitika hinan. Saya akan pergi ke rumahmu suatu saat. Ya, ini bahasa basi ya. Kapan-kapan ya, besok-besok. Cuma kapannya kapan ya, ya kapan-kapan. Ya, ini zorof zaman. Ada pertanyaan? Nah, kalau kita lihat nih dari beberapa zorof zaman, ada beberapa yang nggak bisa ditambahin mudhaf ilaih ya. Contohnya abadan ya. Yang main selamanya ya udah kan, nggak perlu ditambahin lagi. Tapi kalau hari ya bisa hari Kamis, hari Jumat, subuh Senin, subuh Selasa. Hah? Oh, Tapi sekarang kita bahas ya zorof makan ya. Tadi antum hafalin ya. Ya, jadi al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa subahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Ini hafalin. Kemudian sekarang zorof makan. Zorof makan. Kalau tadi keterangan waktu, ini keterangan tempat ya. Ini typo nih. Qama Zaidun amamal masjid ya. Zaid berdiri depan kelas. Taib. Ya, hayya naqra'an. Ayo kita baca bareng-bareng. Qama Zaidun. Qama Zaidun amamal masjid. Zaid berdiri di depan kelas. Masjid depan masjid. Oh, ini ya. Ya, mungkin penulisnya lagi lelah. Taib. Ya. Shallal muslimuna khalfal imami. Kaum muslimin salat di belakang imam. Sirtu qaddama Aisyah. Saya berjalan di depan Aisyah. Sirtu wara'a Bakr. Saya berjalan di belakang Abu Bakar. Ra'aitu at-tariqa fawqa asy-syajarati. Saya melihat burung di atas pohon. Nimtu tahta asy-syajarati. Saya tidur di bawah pohon. Fariqtu indaka. Saya bahagia di sisimu. Tiba Aliun Jalastu iza al-babi. Saya duduk di depan pintu. Jalastu iza al-babi. Saya duduk di depan pintu. Jalastu tilqa al-babi. Saya duduk di depan pintu. Unzur Zaidan sama lihatlah Zaid di sana. Askunu. Saya tinggal di sini. Taib ya, kita bahas. Ini ada beberapa yang sama artinya. Ya memang sama. Kita bisa milih. Ya.
Qama Zaidun amamal masjidi ya. Qama Zaidun amamal masjidi. Kenapa masjidi? Karena mudhaf ilaih ya. Shalal muslimuna khalfal imami ya. Orang-orang Islam salat di belakang imam. Nah, ini insyaallah mudah lah ya. Yang penting antum hafalin nih arti-artinya ya. Amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, iza, hida, tilqa'a, sama dan huna ya. Tapi ada pertanyaan untuk zoraf makan ini? Ini jadi misalkan kita makan bakso itu boleh? Boleh. Fi amamil fasl gitu ya. Cuma ini namanya boros ya. Ya, cukup amama aja. Ada lagi pertanyaannya? Yang iza'a, fida'a, tilqa itu beda. Sama semua di depan semua. Tapi enggak bacanya enggak ada. Walau alamannya belum menelusuri lagi Zaidah itu ke depannya itu gimana. Cuman telusuri kayaknya sama aja. Ini cuma pilihan kata aja. Sama-sama di depan semuanya. Hah? Ini menelusuri beberapa kitab syarah di sana tidak dijelaskan. Mungkin tadinya nih ngiranya kalau mungkin ada yang depannya itu depan persis, ada yang depannya itu ada penghalangnya, ada yang agak jauh. Cuma ini belum menemukan kitab yang membahas perbedaan. Mungkin nanti kalau kita ketemu orang Arab boleh ditanya. Hah? Ada orang Arab sini? Ah ya nanti tanya soal bedanya izah tilqa apa ya. Baik, terakhir kita bahas ini ya apa namanya? Contoh-contoh dalam Quran ya. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih ya. Fawqa ibadih. Jadi kalian antum tahu kenapa ibadi dibacanya? Karena kalau ada dzaraf setelahnya itu mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi ya. Fawqal adzabi ya. Di atas. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina ya. Aqdamina ini jadi contoh tahta aqdamina. Kemudian ini yang jadi contoh yang mana nih yang keempat? Indallahi ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi ya. Indallahi ya. Ini lafzul jalalah Allah di sini majrur karena jadi mudhaf ilaih. Insyaallah ini pembahasan dzaraf zaman dan dzaraf makan ini mudah karena ada amilnya ya, ada ininya, ada isimnya. Dan ini hampir semuanya dihukumi sebagai isim ya. Jadi bukan huruf. Ama itu isim. Karena dia bisa berubah-ubah. Kan kalau huruf itu misalkan min. Min ya min aja udah nggak mungkin berubah jadi minan, minun. Karena huruf itu semuanya dihukumi apa? Mabni. Kalau isim itu mu'rab. Makanya inda ada yang indi kan. Min indillah. Nah, karena memang dia isim ya. Jadi memang dzaraf zaman dan dzaraf makan ini itu isim, bukan huruf ya. Seperti itu. Tapi pada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk dzaraf zaman dan dzaraf makan? Hah? Insyaallah ini mudah ya. Jadi kalau dzaraf zaman dzaraf makan itu tinggal hafalin dzarafnya. Antum hafalin dzaraf zamannya, hafalin dzaraf makannya, maka antum insyaallah akan mengerti. Tapi ya, ana rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.